Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat siang semuanya. Siang, Bu. Yang Bu, Gimana nih kabarnya? Abis Lebaran nih pasti masih semangat nih. Semangat, Bu. semangat Bu, masih. Semangat, Bu. Baiklah, sebelum kita memasuki pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoanya Ibu pimpin langsung. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kali ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Apriliani Kartika Putri, Hadir, Bu. Revi Mariska, Hadir Bu, Intan Dea, Hadir, Bu. Nabila. Hadir, Bu. Baiklah, sepertinya ini sudah hadir semua. Iya, Bu. Baiklah, pertemuan sebelum Lebaran itu kita sudah membahas mengenai jenis-jenis narkoba. Itu ada 3 golongan, golongan 1, golongan 2, dan juga golongan 3. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ya dampak penggunaan narkoba bagi tubuh. Nah, sebelum kita bahas materi kali ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan pengertian narkoba dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan dampak penggunaan narkoba dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan dampak penggunaan narkoba dengan benar. Dan yang keempat, peserta didik dapat memahami dampak penggunaan narkoba. Nah, kita lanjut saja untuk materinya. Baiklah, ini ada pengertian dari narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau obat berbahaya yang berupa semua zat kecuali makanan, air, atau oksigen yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik melalui cara dihirup ataupun disuntikan, itu dapat membuat seseorang mengalami perubahan suasana penglihatan, perasaan, perilaku, serta dapat mengubah fungsi tubuh secara fisik dan psikologis yang dapat menyebabkan ketergantungan. Nah, dari pengertian narkoba ini saja, ini sangat sudah menjelaskan bahwa narkoba itu tidak baik untuk digunakan. Jadi, Ibu harap anak-anak jangan sampailah untuk mencoba narkoba. Itu nanti akan berdampak buruk bagi tubuh kalian. Dan yang akan kita bahas kali ini yaitu ada 3 dampak penggunaan narkoba bagi tubuh. Itu ada fisik, yang kedua ada psikis, dan yang ketiga sosial. Untuk yang dampak di fisik, yang pertama itu ada gangguan pada sistem saraf neurologis
itu seperti kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan saraf tepi, dan yang kedua gangguan pada jantung dan pembuluh darah kardiovaskuler, seperti infeksi akut, otot jantung, dan gangguan peredaran darah. Yang ketiga, gangguan pada kulit dermatologis seperti penanahan, alergi, dan juga eksim. Yang keempat, gangguan pada paru-paru pulmoner seperti penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernapas, dan pengerasan jaringan paru-paru. Yang kelima, sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati, dan sulit tidur. Dan yang keenam itu ada dampak terhadap kesehatan reproduksi, yaitu gangguan pada endokrin seperti penurunan fungsi hormon reproduksi, estrogen, progesteron, testosteron, serta gangguan fungsi seksual. Selanjutnya, yang ketujuh ada dampak terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan, antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenorrhea atau tidak haid. Yang kedelapan, bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, khususnya pemakai jarum suntik secara bergantian, itu resikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV yang kita ketahui bahwa hingga saat ini itu belum ada obatnya. Dan yang terakhir itu ada penyalahgunaan narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi overdosis, yaitu konsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Overdosis bisa menyebabkan kematian. Nah, pada dampak penggunaan narkoba bagi fisik ini, dari ke-9 dampak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Baiklah, kita langsung lanjut saja ya. Nah, di sini yang kedua ada dampak penggunaan narkoba bagi psikis. Yang pertama itu lamban kerja, yang kedua ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah. Selanjutnya ada hilang kepercayaan diri, apatis, penghayal, dan penuh curiga. Selanjutnya ada agitatif, menjadi ganas, dan tingkah laku yang brutal. Selanjutnya sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan. Dan yang terakhir itu cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri. Nah, untuk yang dampak penggunaan narkoba bagi psikis ini, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Baiklah, kita lanjut. Dan yang terakhir itu dampak penggunaan narkoba bagi kehidupan sosial. Yang pertama itu gangguan mental, antisosial dan asusila, serta dikucilkan oleh lingkungan. Dan yang kedua, pendidikan menjadi terganggu, dan juga masa depan menjadi suram. Dan yang terakhir, itu akan merepotkan dan menjadi beban keluarga.
Nah, dari ketiga dampak yang Ibu jelaskan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak Sudah ada, jelas, Bu. Bu. Sudah jelas semua ya? Ya, Bu. Baiklah, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran pada kali ini, mulai dari pengertian narkoba tadi, seperti yang sudah jelaskan bahwa narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau obat berbahaya yang berupa semua zat kecuali makanan, air, atau oksigen yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh manusia baik melalui cara dihirup ataupun disuntikan itu dapat membuat seseorang mengalami perubahan suasana penglihatan, perasaan, perilaku, serta dapat mengubah fungsi tubuh secara fisik dan psikologis yang dapat menyebabkan ketergantungan. Selain itu, ada beberapa dampak penggunaan narkoba bagi tubuh yang terdiri dari fisik, psikis, dan juga sosial. Dari ketiga dampak tersebut itu sudah sangat jelas bahwa sangat merugikan diri sendiri dan juga orang tua. Nah, mungkin itu saja untuk pembelajaran kali ini. Nah, untuk tugas pada kali ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian merangkum pembelajaran pada pertemuan kali ini. Itu dikumpulnya minggu depan, minggu pertemuan selanjutnya. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai pencegahan narkoba. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Sebelum kita mengakhiri, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sudah tidak ada pertanyaan dan materinya sudah jelas. Mungkin Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu.